Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian materi matematika kelas 3 tema 1. Pembagian dapat kita kerjakan melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui pengurangan berulang. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun. Cara yang pertama yaitu pengurangan berulang. Contohnya, hasil dari 10 dibagi 2 adalah titik-titik. Jawab. Yang pertama yaitu 10 kita kurangi dengan 2. Kita kurangi lagi dengan 2 dan kita kurangi dengan 2 sampai hasilnya yaitu 0. Bilangan 2 pada pengurangan di atas ada 5. Jadi hasil dari 10 dibagi 2 dengan 5. Contoh soal cerita yang pertama. Farel mempunyai 12 buah kue. Kue-kue tersebut akan diberikan kepada 3 orang temannya dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak kue yang diterima oleh masing-masing temannya? Jawabnya, 12 dibagi 3. Ada kue 12 yang dimiliki Farel. Kue tersebut akan dibagikan kepada teman yang pertama, teman yang kedua, dan teman yang ketiga. Kita ambil 3 buah kue. Kita berikan kepada teman pertama, teman kedua, dan teman yang ketiga. Kita ambil lagi kue 3 buah. Kita berikan kepada teman yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita ambil lagi 3 buah kue. Kita bagikan ke teman pertama, teman kedua, dan teman yang ketiga. Kita ambil lagi 3 kue terakhir, kita bagikan ke teman pertama, teman kedua, dan teman ketiga. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari 12 kue tersebut, jika dibagikan kepada 3 orang teman, masing-masing teman akan mendapatkan 4 buah kue. Jadi kue yang diterima masing teman Farel adalah 4 buah kue. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Contoh soal cerita yang kedua. Ibu membeli 10 butir telur. Telur-telur tersebut akan diletakkan pada 2 piring dengan jumlah sama banyak. Berapa butir telur yang ada di masing-masing piring? Jawab. Kita tulis dulu pembagiannya. 10 dibagi 2. 10 butir telur akan diletakkan dalam 2 piring. Ini piring pertama dan yang ini piring kedua. Kita ambil 2 butir telur. Kita masukkan ke dalam piring yang pertama dan ke dalam piring yang kedua. Selanjutnya, kita ambil lagi 2 telur. Kita masukkan dalam piring pertama dan piring kedua. Kita ambil lagi 2 butir telur, kita masukkan piring pertama dan piring kedua. Kita ambil lagi 2 butir telur, kita masukkan ke dalam piring pertama dan piring kedua. Yang terakhir, kita ambil 2 butir telur yang tersisa. Kita masukkan dalam piring pertama dan piring yang kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat dari 10 butir telur ibu tersebut, jika diletakkan dalam 2 piring, pada masing-masing piring terdapat 5 butir telur. Jadi telur yang ada di atas masing-masing piring ada 5 butir.
Kesimpulannya 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian cara yang kedua, yaitu pembagian bersusun. Contohnya, hasil dari 64 dibagi 2 adalah titik-titik. Jawab. Kita tulis terlebih dahulu bilangan 64, kemudian bilangan 2. 2 ini adalah sebagai pembagi. Langkah pertama yaitu pembagian. 6 dibagi 2, yaitu membagi bilangan pertama dengan pembaginya. Pembaginya adalah 2. 6 kita bagi 2 hasilnya adalah 3. Bilangan 3 ini kemudian kita tulis di atasnya. Langkah kedua yaitu perkalian. 3 kali 2 sama dengan 6. Mengalihkan hasil awal dengan bilangan pembagi. Hasil awalnya yaitu 3. Kita kalikan dengan bilangan pembagi, yaitu bilangan 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita tulis di bawahnya. Selanjutnya yaitu kita akan kurangkan. 6 dikurangi 6 itu hasilnya 0. Langkah ketiga yaitu pembagian. Sebelum pembagian, yaitu karena 0 tersebut tidak bisa untuk membagi 2, kita turunkan 4. Nah, setelah itu 4 kita bagi dengan bilangan pembaginya, hasilnya 2. Langkah ketiga ini yaitu membagi bilangan kedua dengan pembagi. Pembaginya yaitu bilangan 2. Setelah itu, hasil dari pembagian ini kita tuliskan di sebelahnya hasil yang pertama tadi. Langkah keempat yaitu perkalian. 2 kita kalikan 2 sama dengan 4. Dari mana? Yaitu mengalihkan hasil kedua dengan bilangan pembagi. Hasil kedua tadi adalah bilangan 2. Dan kita kalikan bilangan pembagi. Pembaginya adalah bilangan 2. Kemudian hasil tersebut kita di bawahnya. Dan kita kurangkan. 4 kurangi 4 itu 0. Jadi hasil dari 64 dibagi 2 adalah 32. Contoh soal cerita pertama. Pak Agus mempunyai 75 karung beras. Beras tersebut akan dijual kepada 5 orang pedagang dengan jumlah sama banyak. Berapa karung beras yang diterima oleh setiap pedagang? Jawab. Kita tulis dulu kalimat matematikanya, yaitu 75 dibagi 5. Angka 75 kita tulis di dalamnya. Kemudian angka 5 ada di luar. Angka 5 ini sebagai pembaginya. Langkah pertama seperti yang tadi, yaitu pembagian. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 itu 1 hasilnya, tetapi sisa 2. Langkah pertama ini yaitu membagi bilangan pertama dengan pembaginya. Bilangan pertama pada bilangan 75 yaitu 7. Sedangkan pembaginya adalah 5. Jadi 7 dibagi 5. Hasilnya adalah 1, sisa 2. Kemudian angka 1 tersebut kita tulis di atasnya. Itu merupakan hasil yang pertama. Langkah kedua yaitu setelah pembagian perkalian. Apa yang kita kalikan? Yaitu mengalihkan hasil awal dengan bilangan pembagi. Hasil awalnya adalah 1 dan bilangan pembaginya adalah 5. Kita kalikan 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian kita tulis di bawahnya.
Setelah itu kita kurangkan. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Langkah ketiga yaitu pembagian. 2 jika kita bagi 5 tidak bisa, sehingga harus menurunkan bilangan di sebelahnya, yaitu 5. 25 kita bagi 5. Langkah ketiga ini yaitu membagi hasil pengurangan dengan pembaginya, yaitu 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. 5 kemudian kita tulis di atas, di sebelahnya angka 1. Langkah keempat yaitu sah pembagian adalah perkalian. Apa yang kita kalikan? Yang kita kalikan adalah hasil kedua dengan bilangan pembaginya. 5 kali 5 sama dengan 25. Hasil keduanya yaitu 5, sedangkan pembaginya yaitu 5 juga. Hasil dari perkalian tersebut kita tulis di bawahnya. Dan kita kurangkan. 25 kurangi 25 hasilnya adalah 0. Jadi jumlah beras yang diterima oleh setiap pedagang ada 15 karung. 75 dibagi 5 ada 15. Contoh soal cerita kedua. Faras mempunyai 96 bibit pohon mangga. Ia menanam bibit itu pada kebun yang telah ia bagi menjadi 4 petak. Berapa jumlah bibit pohon mangga yang ditanam tiap petak kebunnya? Jawab, kita tulis dulu kalimat matematikanya, yaitu 96 dibagi 4. 96 kita tulis di dalam, 4 kita tulis di luar. Langkah pertamanya yaitu pembagian. Apa yang kita bagi? Yaitu bilangan pertama dengan pembagi. Bilangan pertama pada bilangan 96 adalah 9. Sedangkan pembaginya adalah 4. 9 dibagi 4 itu hasilnya 2. Sisa 1. Yang kita tulis adalah yang utuh, yaitu 2. 2 kita tulis di atasnya. Langkah kedua yaitu perkalian. Apa yang kita kalikan? Yang kita kalikan adalah hasil awal dengan bilangan pembaginya. Hasil awalnya adalah 2, pembaginya adalah 4. 2 kali 4 itu 8. 8 kemudian kita tulis di bawah angka 9. Dan kita kurangkan. 9 kurangi 8 adalah 1. Langkah ketiga yaitu pembagian. Apa yang kita bagi? Yang kita bagi adalah hasil pengurangan dengan pembaginya. Hasil pengurangan dari 9 kurangi 8 tadi 1, tetapi 1 tidak bisa dibagi 4. Untuk itu kita turunkan 6-nya, sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 kemudian kita tulis di atas, di sebelahnya angka 2. Langkah keempat yaitu perkalian. Mengalihkan hasil kedua dengan bilangan pembagi. Hasil kedua yaitu 4, kalikan pembaginya yaitu 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Kita tulis di bawah, kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Jadi jumlah bibit pohon mangga yang ditanam di tiap petak kebun ada 24 bibit. Hasil pembagian dari 96 dibagi 4. Selanjutnya, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan teliti. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian sedikit materi tentang pembagian dari Bu Desi. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.